pengakuan oleh negara bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM berat. Para korbannya itu akan diberikan dipenuhi haknya, hak reparasinya. Kami berharap betul nanti Pak Ganjar dan Mahfud bisa menyelesaikan. Saya melihatnya dia adalah calon pemimpin masa depan ya. Jumpa lagi dengan DDM. Di studio sudah hadir seorang perempuan sangat istimewa. Namanya Meriam Nainggolan. Bu Meriam ini saya memanggilnya Cece saja karena dia sudah lama berinteraksi, tetapi ini orang penting. Beliau adalah Direktur Komnas HAM mantan 98-2000 ya. Kemudian beliau juga adalah co-convener gugus kerja penguatan korban koalisi keadilan dan pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM berat masa lalu. Wow, berat ini. Co-convener itu semacam koordinator lah ya, Cik ya. Betul. Dan dia juga adalah AUBG, Presidium AUBG. Apa itu AUBG? AUBG itu adalah alumni Unpad Balat Ganjar. Dan tentu saja beliau adalah alumni Unpad Psikologi ya. Ya, betul Pak. Oke. Coba cerita bagaimana sejarahnya sampai ikut-ikutan di AUBG ini. Ya, saya memang sejak awal ketika Pak Ganjar ini digadang-gadang ya, itu sudah tertarik dan mengikuti apa langkah dia. Sudah sejak lama sebetulnya. Saya melihatnya dia adalah calon pemimpin masa depan ya. Jadi sudah tertarik. Kemudian ketika kawan-kawan, terutama teman-teman psikologi yang dari dulu aktif di situ, Kang Gatot almarhum itu, memberitahukan bahwa akan ada deklarasi alumni Unpad Balat Ganjar, langsung saya ikutan gabung sampai ke Bandung sekarang. Yeah. Ini alasannya apa sampai dukung Ganjar? Iya, secara keseluruhan dia banyak melakukan hal-hal baik ya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tetapi secara khusus itu saya ingin sekali dia itu juga peduli terhadap isu-isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena ini merupakan persoalan kritis buat kita sebagai bangsa, yang juga secara internasional itu kita punya hutang sebetulnya karena banyak pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan oleh pemerintah, oleh negara gitu ya. Jadi dia belum spesifik menyebutkan itu, tetapi saya yakin dia itu kan waktu itu masih melihatnya sebagai penerus Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi kan punya janji tuh untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Memang akhirnya dia baru keluarkan di akhir-akhir pemerintahannya. Tahun lalu dia keluarkan Kepres 17 untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat, tapi memang baru secara non-yudisial. Gitu. Jadi pelanggaran HAM itu ada yang yudisial, ada yang non-yudisial. Iya. Kan kita punya undang-undang HAM, lalu juga dan itu sudah diatur di dalam undang-undang penyelesaian pelanggaran HAM berat itu secara yudisial, artinya lewat jalur hukum, dan itulah sebetulnya yang sangat ditunggu oleh para korban. Saya sejak dulu, terutama di KKPK yang tadi saya sebutkan 2008 saya ikut mendirikan. Concern saya pada korban pelanggaran HAM berat, penyintas lah kalau sekarang dikatakan. Dan saya tahu sekali bahwa mereka itu sangat menunggu, merindukan adanya pengakuan negara
bahwa ada pelanggaran HAM berat, tentunya berbagai kasus, dan juga adanya perhatian negara terhadap korban dalam bentuk pemenuhan hak mereka, hak reparasi buat mereka, dan juga penyelesaian secara yudisial. Tapi kan itu belum terjadi. Iya. Segini, ada yang yudisial kan, ada yang non yudisial. Nah kan yang sekarang ini ditangani itu yang non yudisial dulu. Iya, yang kepresnya keluar dari ada berapa kasus yang ditangani? Sebetulnya kalau kepres itu yang tahun lalu nomor 17, Pak Jokowi membentuk tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, tim ini yang diketuai oleh Pak Makarim Wibisono itu kemudian bekerja dalam 6 bulan, dikasih waktu 6 bulan untuk melakukan pelanggaran HAM berat, dan mereka mengacunya kepada apa yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Jadi ada 12 kan. 12, dan ini yang kemudian direkomendasikan oleh tim ini dalam laporan kepada Presiden untuk diselesaikan dalam itu tadi konteks non yudisial, memberikan hak reparasi pada korban gitu. Nah, yang 12 itu apa saja? Nih coba ya. Saya ada berapa yang ingat? Enggak, atau yang diingat aja dan mulai ditangani gitu. Semuanya ditangani. Artinya ditangani ada dalam prioritas kan. Jadi begini mekanismenya. Yang 12 itu kan ada Semanggi, kemudian 65, Talang Sari, untuk Aceh itu ada 3, Jambu Kepo, kemudian Simpang KKA, satu lagi saya lupa, kemudian untuk Papua ada Wasior, Wamena, lalu ada penghilangan orang paksa, Mei, 12. Ada 12. Kemarin ke Aceh itu naon? Oh itu beda, itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Ini yang kita ada 2 nih ya, 2 hal yang berbeda. Tapi sama-sama isu HAM, isu HAM dan pelanggaran HAM berat HAM masa lalu, tetapi yang terkait dengan Kepres Presiden dan kemudian diselidiki, dipelajari oleh tim ini itu 12 yang diangkat. Nah, 12 kasus inilah yang kemudian rekomendasinya adalah para korbannya itu akan diberikan dipenuhi haknya, hak reparasinya. Nah, jadi waktu itu yang pertama dimulai pemenuhan hak korbannya itu dimulai di PD, kick off katanya, kick offnya langsung oleh Jokowi, Pak Mahfud semuanya di sana. Saya nggak ikut ke sana, tetapi kami dikumpulkan di kantor Menko Polhukam, jadi mengikuti dari situ. Berdasarkan setelah pembentukan tim ini untuk realisasi apa yang direkomendasikan oleh tim, Presiden mengeluarkan Inpres Maret 2023. Dan yang menugaskan 19 lembaga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak korban. 19? Lembaga negara. Iya. Ada. Kabayangkeun teh. Koordinasinya kumaha tah? Ya, itu semuanya di bawah Menko Polhukam. Oke, Pak Mahfud. Oke. Dan kemudian setelah itu juga ada tim pemantau, kawan-kawan kan banyak yang di situ di tim pemantau. Jadi kick off-nya waktu itu di PD Jambu Kepo, diberikanlah hak-hak para korban dari 19 lembaga negara ini. Ambil contoh beberapa ya. Yang dari Kementerian Pendidikan itu beasiswa kepada anak-anak korban. Kemudian yang dari Kementerian Sosial, bantuan sosial, PK dalam bentuk ini program Keluarga Harapan, PKH Plus gitu ya. Dan ada lagi gitu beberapa, ada diatur di dalam hukum apa misalnya? Di hukum itu Kementerian Hukum dan HAM itu kayaknya enggak kan 19 ada sih di sini tapi saya lupa ya. Ada 19 lembaga. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ada. Kalau sebetulnya LPSK ini di undang-undangnya dia udah punya mandat harus memberikan bantuan kesehatan sosial dan psikologis dan psikososial kepada korban pelanggaran berat, dan itu sudah berjalan. Tapi sekarang ditekankan lagi melalui Inpres ini bahwa dia adalah
salah satu dari 19 lembaga negara itu. Jadi Inpres itu supaya ada percepatan gitu. Karena ada batas waktu. Oke, cuma kan Pak Jokowi itu kan sebentar lagi, setahun lagi lah ya gitu. Apakah ya program ini jaminannya ya? Apakah itu kan persoalannya. Gitu. Nah, menurut Cece dari 12 itu apakah 1 tahun ini bisa selesai? Nggak mungkin ya. Berarti karena ini harus dilanjutkan. Nah, itu yang juga menjadi concern kami, dan setiap kali ada pertemuan antara tim dari Menko Polhukam ini dengan kami para pendamping korban dengan korbannya sendiri, itu setiap kali ditanyakan nanti gimana kelanjutannya karena si Inpres ini dia berlakunya sampai Desember. Nah, tetapi ternyata kalau ininya sendiri proses pemberian bantuan kepada para korban dari 12 kasus pelanggaran HAM berat itu terus berlangsung. Nah, yang sudah setelah PD itu Desember kemarin Jakarta, korban Mei penghilangan paksa mendapatkan bantuan di Balai Kota. Gitu. Kata kuncinya adalah keberlanjutan. Kepastian keberlanjutan. Nah, kepastian. Nah, itu sekarang ini kan kepada akhirnya orang percaya kepada siapa dalam hal kepastian kelanjutan itu kan gitu kan. Nah, Cece kira-kira menjawabnya bahwa kepastian kelanjutan itu bisa dijamin oleh siapa gitu kan. Ya, katakanlah Cece percaya oleh Pak Ganjar kan dan Pak Mahfud karena Pak Mahfud yang paling tahu dulu masalah hukum. Yang kedua memang sekarang ini di bawah koordinasi beliau kan. Iya. Gitu. Bener nggak Cek? Benar sekali Kak. Makanya waktu di presidium bolak-balik kan saya ingetinnya, ini isunya kita angkat, HAM harus diangkat karena buat saya itu adalah concern utama saya dari belasan tahun. Itu tahu banget bagaimana ya, dan terutama karena saya kan berurusan dengan para korban. Mereka sangat berhaka penderitaannya, ketidakpastian mereka yang korban dari 65 tahun ke tahun, dari pemimpin satu kepada pemimpin yang lain gitu. Janji gitu kan. Nah, jadi di dalam pembicaraannya memang belum secara khusus waktu itu ya Ganjar menyebutnya, tetapi di visi misinya disebutkan. Kemudian kalau Kang Deddy ngikutin yang debat capres, satu-satunya yang menyebutkan tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat ini kan Pak Ganjar. Bahkan dia berani menanyakan kepada calon nomor 2 itu dengan cara yang saya kira sangat-sangat halus dan baik. Apa yang akan dilakukan terhadap para ibu yang anak-anaknya hilang sampai sekarang nggak tahu di mana kuburnya, apakah masih hidup atau tidak, kalau sudah meninggal di mana kuburnya, apa yang akan Bapak lakukan? Itu buat saya sangat menyentuh, Pak. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Kan isu itu sudah berkembang sejak zaman Pak SBY kan, kemudian Pak Jokowi terakhir baru muncul Inpres. Nah, jadi sebetulnya political will yang tadi ya tidak pasti dan lambat. Nah, ketika kemarin Pak Mahfud debat kan, dia menekankan betapa pentingnya penegakan hukum. Jadi sebetulnya produk-produk hukum itu sudah banyak, termasuk tadi urusan pengadilan HAM pengadilan HAM itu, tetapi penegakan hukumnya yang tidak berjalan dengan baik. Gitu. Makanya masuk akal kalau Cemeriam percaya betul bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa mempercepat ya penuntasan pelanggaran HAM berat ini. Mungkin yang pertama itu tadi yang Kang Deddy tanyakan,
kepastian keberlanjutan apa yang sudah dimulai. Betul. Nah, itu kan kalau maaf aja ya nggak disebut-sebut oleh capres yang lain gitu. Pak Ganjar tahu dan saya yakin dia peduli gitu. Artinya dia mengangkat isu itu karena dia peduli. Peduli, betul. Dia tahu bahwa ini adalah isu yang penting sekali untuk bangsa dan negara kita ini. Nah, dan saya yakin dia juga, apalagi Pak Mahfud ya, tahu dong, karena itu kan koordinatornya untuk yang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non yudisial itu adanya di Menko Polhukam. Dia yang mengkoordinir semuanya untuk Kepres, Inpres dan sekarang realisasinya. Itu. Dari 12 kasus itu, menurut Miriam, prioritas yang perlu ya diatur ya, disusun, kira-kira yang mana aja yang jadi prioritas? Dari sisi mana lihat prioritasnya? Ya, kalau dari korban nggak, kalau dari korban mereka ingin nomor satu kan? Semuanya. Iya. Tetapi ini juga ada mekanisme yang harus dilakukan. Salah satu yang sangat besar tantangannya adalah data korban. Data korban ya. Kenapa? Ini Palu sudah juga nih pelanggaran HAM berat 65 yang di Palu sudah mendapatkan bantuan di Desember ini karena memang pemerintahnya mendukung. Ini juga sangat penting. Pemerintah daerah mendukung. Dan memang Gubernur Sulawesi Tengah itu Pak Rusdi Mastura sejak dia jadi wali kota itu dia sangat mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Sulawesi Tengah. Dan ini teman-teman NGO di sana itu yang terus mengawal sampai kemudian sekarang sudah ada Kepres, sudah ada Inpres dan itu menjadi relatif lebih mudah. Data disuplai dan sebagainya menjadi lebih mudah untuk timnya yang disebut KPP HAM ini untuk menyelesaikan, termasuk juga yang Jakarta. Yang Jakarta mereka juga Trisakti, penghilangan paksa itu mereka juga siap dengan data dan seterusnya, termasuk persyaratan sebagai korban pelanggaran HAM berat. Itu kan syaratnya harus punya surat pernyataan dari Komnas HAM bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM berat. Nah, jadi ada surat resmi dari Komnas HAM. Nah, mereka kenapa beberapa korban yang didampingi oleh organisasi-organisasi pendamping itu sudah punya, karena itu terkait dengan ini bantuan dari LPSK. LPSK itu kan sejak didirikan undang-undangnya dia punya mandat memberikan bantuan kesehatan, psikologis dan psikososial buat korban pelanggaran HAM berat. Nah, jadi kami ini kan organisasi pendamping korban terus berurusan dengan LPSK. Syaratnya supaya dapat bantuan dari LPSK, korban ini harus punya surat pernyataan dari Komnas HAM bahwa mereka adalah korban pelanggaran, dan untuk mendapatkan itu disampaikan datanya, lalu Komnas HAM akan mendatangi untuk verifikasi. Begitu ya betul mereka ada korban pelanggaran HAM berat, dapat surat itu disampaikan pada LPSK, kemudian mereka mendapatkan haknya begitu. Nah ini juga seperti itu. Jadi mereka yang kalau tadi Kang Deddy tanya yang mana yang prioritasnya, tentunya kalau dari sisi dari sudut korban harus ya, tetapi dari siapa, sudut pemerintah yang mana yang paling memenuhi syarat administratif dan lain sebagainya gitu loh Kang. Jadi setelah Inpres Maret 2023 itu sudah 3 tempat sebetulnya, 3 tempat yang mendapatkan, 3 tempat korban yang mendapatkan bantuan. Pertama yang di PD itu kick off-nya oleh Presiden, korban Aceh. Korban Aceh di situ ada Jambu Kepok ya waktu itu ya, yang tempatnya juga dan korbannya yang mendapatkan bantuan. Yang kedua yang di Jakarta di Balai Kota, di situ digabung tuh. Tapi yang mendampingi teman-teman IKOHI dan teman-teman di Jakarta, situ ada korban korban penghilangan paksa, dan satu lagi 65 yang di Jabodetabek malah belum.
Padahal yang korban 65 yang di Jabodetabek karena kan ini by wilayah pemberian bantuannya. Ya. Lalu yang Palu tanggal berapa itu di Palu dapat bantuan. Dari ke 19 lembaga negara ini gitu. Cik, pernah bertemu dengan korban? Keluarga Saya pendamping korban. Oke, Iya. berarti Saya banyak Cece punya informasi bagaimana perasaan mereka, harapan mereka. Kan ini kan baru non judicial ya, Iya. belum judicialnya. Kan jangan-jangan ada korban itu yang bilang saya nggak butuh bantuan ini, tapi hak saya, hak anak saya kan bisa gitu kan. Apa yang Nah, sekarang sebagai didengar psikolog ya oleh- Kang ya. sebagai Kan psikolog. saya Oke. di Yayasan Pulih ini pemulihan trauma dan penguatan Mana-mana psikososial. sudah organisasi, Psikolog. hebat. Ya, Dan ya, kami ya. dari tahun 2000-an itu sudah kerjasama dengan Kontras, dengan IKOHI mendampingi korban. Jangan salah, itu yang pendiri IKOHI, pengurus IKOHI itu semuanya korban. Iya. Korban penculikan tapi yang selamat ya, bukan yang hilang. Mereka juga harus didampingi. Coba cerita Cik. Pengakuan perasaan mereka itu ya. sampai sekarang Mas Mugianto PRD korban penculikan Oke. yang selamat itu selalu menyatakan bahwa dia sangat terbantu oleh Yayasan Pulih di dalam pemulihan psikologisnya. Gitu ya, itu pemulihan psikologis ya. Kemudian kalau yang sering saya temui kalau di Jakarta ini korban Mei. Bahkan saya bantu waktu kan mereka didampingi oleh Kontras, ada yang didampingi oleh IKOHI. Jadi saya bantu, kami dari Yayasan Pulih juga membantu dalam pemulihan psikologisnya gitu. Tapi juga akhirnya nggak bisa lepas dari ikut membantu di dalam pemberdayaan ekonominya. Ya karena kan seperti korban Mei itu rata-rata mereka dari keluarga yang ekonominya sangat lemah. Ya jadi juga untuk nyambung hidup itu kan mereka berjuang. Salah satu nih ya Kang yang khusus untuk Jakarta korban Mei, korban penghilangan paksa. Waktu itu kami para pendamping membuatkan koperasi. Lalu karena saya punya akses ke Kemensos, dapatlah kami bantuan yang disebut programnya Kemensos, kelompok usaha bersama. Kayak sebentar, apakah umumnya keluarga korban ya saat ditemui itu punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan atau ya apa istilahnya kadang-kadang bekerja kadang-kadang enggak. Paling bater apa jualan. Makanya umumnya mereka itu jualan. Yang Mei gitu. Tapi ya soalnya kan sekarang saya ambil contoh yang 65. Sebenarnya mereka semua kehilangan pekerjaannya, yang TN, yang dulu ABRI ya, guru kan kehilangan pekerjaannya. Karena tidak bisa masuk apapun ya, diancam belum secara lagi sosial. ininya kan hartanya dirampas dan sebagainya. Dirampas juga. Oh iya tuh kalau 65 kan habis mereka tuh, bahkan karena stigmatisasi yang mereka alami sampai ke anak dan seterusnya itu juga kena. Bapak saya selalu bilang sama saya, itu kan rumah saya dapat setengah mati, saya kerja keras, susah payah dengan keringat saya. Bapak saya nggak rela. Dan kalau saya ngomong di mana-mana soal itu, bukan karena saya mau kembali tanah itu, bukan. Hanya untuk membelajari bagaimana jahatnya rejim Soeharto itu. Dan tidak dikembalikan lagi. Tidak. Nah, jadi itu saya kira pengalaman yang sangat-sangat ternyuh ya ketika saya bersama kawan-kawan pendamping mengunjungi korban di Jawa Tengah, terutama yang di Jawa Tengah ya, itu usianya udah pada lanjut, menunggu keadilan yang tidak datang juga. Kami yang bergerak waktu itu membantu apa yang bisa kita bantu, bahkan kadang-kadang kita kerjasama dengan lembaga internasional yang mau bantu, contoh Kang kursi roda. Kan udah banyak yang lumpuh yang apa itu. Kemudian udah lansia lah ya. Lansia. Tapi mereka tetap tidak kehilangan harapan bahwa satu saat akan ada keadilan. Keadilannya apa? Pengakuan oleh negara bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM berat.
terutama ini yang state violence ya, yang dilakukan oleh negara. State violence. Dan kemudian yang kedua ya keadilan. Nah ini yang keadilan tadi yudisial dan non yudisial. Ada korban-korban yang nggak terima dengan yang non yudisial ini karena mereka menuntut yang yudisial. Kenapa? Karena mereka nggak mau para pelaku ini mendapatkan impunitas. Ya kan kalau nggak diadili bebas saja, masih pada ada pelakunya, gitu. Jadi buat kami, jadi di KKPK tadi yang itu ya, makanya kita kan berbagi tugas. Ada yang bagian advokasi. Nah, jadi yang yudisial untuk pemenuhan hak sipil politik dan seterusnya itu kawan-kawan yang diadvokasi ya, Kontras, Elsam dan saya. Dan sampai sekarang terus bergerak. Masih gitu. Nah, Miriam di mana? Di gugus kerja penguatan korban karena saya psikolog, kemudian saya dengan beberapa teman lainnya memang ini kami nomor satu prioritas kami adalah untuk pendampingan korban. Kita harus berbagi tugas ya. Ada gugus kerja dokumentasi, ada gugus kerja kampanye, 4 gugus kerja. Saya sejak didirikannya KKPK ini selalu di gugus kerja pendampingan korban. Memang asal muasalnya karena saya dari mewakili Yayasan Pulih di KKPK itu. Jadi memang sangat menyadari para korban ini butuh pemulihan psikologis. Oke, jadi Miriam itu karena banyak dan sering bertemu korban, tahu perasaan mereka, tekanan yang mereka hadapi gitu, harapan ke depan gitu, ya sekedar pengakuan negara ya tadi itu bahwa ada pelanggaran, pengakuan dan permintaan maaf. Permintaan maaf. Seperti di beberapa negara lain yang juga ada state violence itu kan memang akhirnya negara mengakui, bukan hanya mengakui tapi minta maaf. Nah sayangnya yang Kepres Jokowi itu mengakui tapi ada permintaan maafnya itu gitu. Lain. Gus Dur kan waktu itu Gus Dur malah luar biasa Jadi Gus Dur itu melakukan tindakan yang sangat progresif dengan menyatakan permintaan. Sayangnya belum berbasis hukum. Nah, kalau kemarin kan Kepres ini. Kalau itu kan dia sebagai presiden. Kan artinya basis hukum ya. Kalau penegakannya tidak ada. Tetapi itu juga sudah menghibur sekali. Komitmen luar biasa kan. Gitu. Jadi persoalan komitmen penegakan hukumnya sebenarnya yang penting gitu. Iya, dan untuk sebagian korban mereka tetap masih menunggu yudisial. Penyelesaian yudisial. Nah, umumnya korban itu dalam pilpres sekarang itu umumnya tuh ke nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya berani nanya. Ya kan lebih tahu. Iya, tapi kayaknya sih paling tidak gini ya Kang. Kan saya akhir-akhir ini banyak dengan korban 65 baru pulang dari Banyumas juga memfasilitasi kerjasama dengan korban 65 di sana. Ada seorang dalang yang dulu ditahan kerja paksa dan sebagainya, korban 65 yang sejak tahun 76 itu enggak bisa mendalang. Lalu dalang Sunda atau dalang wayang kulit Jawa. Jadi kemudian curhat ke kami, kita fasilitasi dalam rangka Hari HAM, kita buat pagelaran wayang kulit. Waduh bahagianya. Muncul lagi harapan. Terus korban-korban 65 kumpul semua. Aduh Nini yang udah jalannya mesti digendong itu datang semua saking senangnya. Dan ya ada yang menyatakan secara terbuka, ada yang tidak. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tiga. Iya, apalagi waktu dipasangkan dengan Pak Mahfud ya. Wah, semangat lagi gitu. Oke, luar biasa. Jadi kami berharap betul nanti Pak Ganjar dan Mahfud bisa menyelesaikan. Dan itu tadi kan yang soal KKR. Itu sebetulnya kan setelah 98 reformasi sudah ada sudah dilaksanakan, ada undang-undangnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lalu sudah sampai seleksi, saya termasuk yang lolos gitu. Tetapi kemudian di judicial review oleh beberapa lembaga akhirnya dibatalkan undang-undang itu dan belum ada pengganti, sehingga rekonsiliasi nasional ini belum terjadi. Tetapi bedanya dengan Aceh, setelah konflik
yang pasca MOU Helsinki itu ada kanun mengenai KKR. Jadi mereka bisa membentuk KKR. Jadi hanya Aceh ya. KKR Aceh sudah 2 periode ini bekerja, dan yang kemarin saya hadiri itu adalah launching serta diskusi laporan KKR Aceh. Pokoknya beban-beban ya masa lalu sekarang yang belum tuntas kita serahkan ke pemimpin yang akan datang. Itulah obrolan saya dengan Ce Miriam. Sampai jumpa.